Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Alamri dengan NIM 1314210023 dari kelas 4A. Di sini saya akan melakukan presentasi manajemen kearsipan tugas pertama yang diampu oleh dosen Ibu Prof. Novianti Jafri, SPD MPDI. Nah, sebagai pokok pembahasan, yang pertama adalah proses penciptaan arsip dan nilai guna rekord atau warkat. Yang kedua, berbagai macam bentuk dan corak arsip. Yang ketiga, pengertian arsip, arsip dinamis dan arsip statis, arsip aktif dan inaktif. Yang keempat, perbedaan arsip kearsipan dan perpustakaan. Yang kelima, manajemen dan manajemen kearsipan. Yang keenam, fungsi peranan arsip. Yang ketujuh, unsur manajemen kearsipan yang baik. Yang kedelapan, asas-asas manajemen kearsipan yang baik, manajemen kearsipan. Dan yang terakhir adalah sentralisasi, desentralisasi, dan sistem gabungan dalam pengorganisasian arsip. Selanjutnya ada proses penciptaan arsip dan nilai guna rekord atau warkat. Manajemen kearsipan merupakan sebuah sistem yang mencangkup keseluruhan aktivitas dari siklus hidup arsip. Oleh karena itu, ruang lingkup kearsipan merupakan segala kegiatan yang terjadi dalam pengelolaan kearsipan. Siklus hidup arsip dimulai dari kegiatan penciptaan warkat, yaitu penulisan surat, memo, laporan, gambar, film, rekaman, dan sebagainya. Kemudian didistribusikan atau disampaikan kepada seseorang ataupun organisasi yang membutuhkan. Selanjutnya ada berbagai macam bentuk dan corak arsip. Menurut Priyansa 2013, arsip pada dasarnya memiliki banyak jenis-jenis tersebut. Yang pertama adalah berdasarkan media. Arsip berbasis kertas merupakan arsip yang merupakan teks atau gambar numerik yang tertuang di atas kertas. Yang kedua, arsip lihat dengar merupakan arsip yang dapat dilihat dan didengar, contohnya kaset, video, file, DVD, dan lain sebagainya. Yang ketiga, arsip kartografik dan arsitektural merupakan arsip berbasis kertas tetapi isinya membuat gambar bergrafik seperti peta, market, atau gambar arsitek lainnya. Kemudian pengertian arsip dinamis dan arsip statis, arsip aktif dan inaktif. Arsip merupakan catatan kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk media yang dibuat oleh organisasi, baik organisasi publik maupun privat, yang dimiliki informasi yang penting yang bermanfaat di masa lalu. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Menurut Hadi Wardoyo, mendefinisikan bahwa arsip statis adalah arsip yang menurut penilaian berdasarkan ketentuan teknik dan hukum yang berlaku, harus disimpan dan dikelola oleh lembaga kearsipan yang memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional. Adapun langkah-langkah pemberkasan arsip aktif di subbagian persyaratan dan arsip aktif pada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan kondisi fisik arsip dan keterkaitan dengan arsip lain. Yang kedua, penyortiran dilakukan untuk memilah antara kelompok arsip yang satu dengan kelompok arsip yang lain, di mana setiap berkas dikelompokkan berdasar kegiatan yang sama. Pengolahan arsip dinamis inaktif dalam suatu organisasi masih dipandang sebagai pekerjaan yang begitu mudah sehingga banyak organisasi atau dinas yang menyerahkan urusan kearsipan kepada orang-orang yang kurang tepat. Selanjutnya, perbedaan arsip dan kearsipan dan perpustakaan. Arsip dan kearsipan juga dapat dibedakan berdasarkan pemahaman bahwa arsip merupakan media atau barang, sedangkan kearsipan cara atau teknik yang mengatur dalam penyimpanan arsip dalam pencarian informasi atau arsip akan lebih mudah dilakukan. Sedangkan perpustakaan menurut Sulistia Basuki 1991 dapat diartikan sebagai sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya, yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual. Yang pembahasan kelima, manajemen dan manajemen kearsipan. Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif.
Sedangkan manajemen kearsipan adalah proses pengawasan penyimpanan dan pengamanan dokumen serta arsip baik dalam bentuk kertas maupun media elektronik. Fungsi peranan arsip menurut Anna Pugiastuti 2016 bahwa fungsi arsip dapat dikelompokkan dalam 4 kepentingan. Pertama, arsip merupakan kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, arsip merupakan surat nadi administrasi. Yang ketiga, arsip merupakan bukti dan sumber informasi. Dan yang keempat, rekaman kegiatan atau peristiwa kehidupan modern yang memiliki kecanggihan teknologi. Kearsipan mempunyai peranan yang penting sebagai pusat ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan putusan, dan pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian yang setepat-tepatnya. Unsur-unsur manajemen kearsipan yang baik secara lebih rinci menurut Sadarmayanti 1992 dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah tahap pencipta arsip, yang kedua tahap pengurusan dan pengendalian, yang ketiga tahap referensi, yang keempat tahap penyusutan, yang kelima tahap pemusnahan arsip, yang keenam tahap penyimpanan dan penjaga arsip, dan yang terakhir tahap penyerahan ke Arsip Nasional RI atau Arsip Nasional Wilayah. Asas-asas manajemen kearsipan yang baik. Manajemen kearsipan menurut Zulkarnain dan Sumarsono 2018 adapun macam-macam asas dalam kegiatan kearsipan. Yang pertama adalah asas sentralisasi, yang kedua asas desentralisasi, dan yang ketiga asas gabungan. Sentralisasi, desentralisasi, dan sistem gabungan dalam pengorganisasian arsip. Asas sentralisasi merupakan asas dalam kegiatan pengelolaan surat yang mengatur surat masuk dalam surat keluar melalui satu unit kerja secara terpusat atau sentral. Asas ini juga disebut dengan asas satu pintu atau one door atau gate policy. Asas desentralisasi merupakan asas pengelolaan surat masuk maupun keluar yang sepenuhnya dilakukan masing-masing unit kerja dalam satu organisasi. Nah, sebagai kesimpulan, informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap organisasi atau instansi, baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Sering bertumbuhan di berbagai sektor kehidupan, terutama di sektor informasi. Semakin berkembang pula berbagai macam kebutuhan dalam pengolahan serta layanan informasi dalam bidang kearsipan. Layanan informasi yang dimaksud merupakan layanan yang digunakan oleh instansi untuk memperoleh pemahaman. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.